dengan narasumber kita di sesi yang kedua ini. Dan tentunya sekali lagi mohon kerjasamanya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari acara ini. Sebisa mungkin setiap kali ada acara 3ILC tidak hadir sendirian. Cobalah undang sahabatnya, temannya, menantunya, iparnya, ya semuanya ya. Saudara-saudaranya, tetehnya diajakin, semuanya diajakin teman-teman ya. Ya, agar apa? Agar sebisa mungkin informasi melalui seminar ini bisa diserap seluas mungkin oleh masyarakat Indonesia semua-muanya, Bapak Ibu semua. Oke? Kalau yang masih sendirian nggak apa-apa, besok pastikan jangan sendirian lagi ya. Pak Hengki Sinaga, siap hadir bersama tim. Oke. Ya, teman-teman semua, kita akan dengarkan, kita akan panggil pembicara kita yang pertama di sesi yang kedua ya. Kita akan langsung lihat profilnya berikut ini. Beliau adalah seorang guru honorer yang sampai sekarang masih aktif. Ya, berarti ada dua pekerjaan ya, sebagai guru honorer dan juga satunya lagi membangun bisnis di 3i Networks. Dan saat ini sudah mencapai posisi bronze agency. Beliau bergabung di bisnis ini pada bulan Januari 2017 dan bertempat tinggal di Lombok Timur, NTB. Oke, kita langsung panggilkan. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Munawir Kozin. Selamat malam, Pak Munawir. Ya, malam Pak Frans. Gimana, sehat semua? Ya, alhamdulillah sehat Pak Frans. Oke, baik. Kita akan ngobrol seru malam hari ini, Pak Munawir. Boleh ditengok dulu, partisipannya sudah sedikit lagi mencapai 500 peserta dari seluruh Indonesia, bahkan tadi banyak juga yang dari luar negeri. Salah satunya Taiwan, begitu ya. Halo Taiwan. Ya mungkin Pak Munawir mau sapa-sapa dulu, boleh? Silakan Pak Munawir. Halo, selamat malam Mitra 3i Indonesia. Oke. Juga selamat malam. Ya, teman-teman semuanya sudah siap dapat informasi, dapat ilmu, dapat sharing dari Pak Munawir? Siap? Siap ya? Kalau siap boleh kasih jempolnya nih. Saya lagi lihat kameranya teman-teman semua nih. Oke. Terima kasih jempolnya. Ya, jempol. Jempol ya. Oke, teman-teman semua, kita akan ngobrol, kita akan kenal lebih jauh Pak Munawir. Pertama-tama tentang latar belakang ya, katanya guru honorer selama 16 tahun. Ini benar apa enggak nih Pak Munawir? Boleh diceritakan background-nya? Iya, benar Pak. Ya, seperti apa kesibukannya sebagai guru honorer selama 16 tahun bisa digambarkan? Oke. Siap Pak Frans ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dipercayakan untuk mengisi LC ya 3i pada malam hari ini. Baik, selamat malam untuk mitra 3i Indonesia di mana saja berada. Baik mitra yang di luar negeri juga yang sempat hadir live pada malam hari ini. Salam sukses selalu dari saya. Baik, langsung saja ya. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Munawir Kozin dari Lombok Timur. Latar belakang seorang guru honorer di madrasah. Jadi saya sudah hampir belasan tahun lah, hampir 17-an tahun sampai sekarang ini. Jadi guru honorer di sebuah madrasah yang ada di Lombok Timur. Oke. Langsung saja Pak Pran ya. Jadi alasan ya. Ya, bagaimana kisahnya bisa berkenalan dengan 3i Network setelah 16 tahun berkarya sebagai guru honorer? Kejadiannya bagaimana Pak? Betul. Baik ya. Jadi begini ceritanya. Jadi awal mula, jadi saya punya teman lah seperti itu. Apa yang saya yang sekarang ya sebagai silver agensi Bapak Yusi Muhsin ya. Terima kasih Bapak Yusi Muhsin ya. Apa yang saya luar biasa. Jadi dia datang ke rumah ya seperti biasa mungkin ya bertamu seperti itu dengan niat untuk menawarkan bisnis 3i ini. Memang Bapak Yusi Muhsin ini sebagai klien saya ini tidak asing bagi saya. Ada bisnis-bisnis lain yang sudah ditawarkan kepada saya, ya sama juga bisnis jaringan seperti itu.
Nah, jadi mungkin awal dari sana pengalaman-pengalaman itu hanya awal pertama dia datang, saya tidak terlalu apa istilahnya interest dengan kedatangannya, ya kecuali kalau dia sebagai tamu seperti itu kan. Nah, ketika dia bercerita, sharing tentang informasi Tria ini ya, jadi saya sekedar hanya mendengarkan saja seperti itu. Itu ceritanya. Ya, tetapi informasi bisnis yang sekarang ini yang ditawarkan itu beda dengan bisnis-bisnis lain. Saya kira dia yang mau ditawarkan bisnis produk, bisnis ya sejenisnya lah, networking yang lain itu seperti itu. Tetapi singkat cerita dia ada di sana, ya informasinya bisnisnya menabung seperti itu, menabung atau investasi. Nah, saya tertariknya di sana seperti itu. Nah, sehingga saya fokus untuk ke sana, mendengarkan cuma bagaimana seperti apa bisnis Ria ini seperti itu. Nah, kalau masalah marketing plan-nya awalnya saya tidak terlalu tertarik seperti itu. Saya tertariknya cuma dari investasinya saja. Karena bagaimana bahwa selama ini saya di guru honorer ya, sekarang udah 18 tahunan ya. Seperti itu, saya tidak punya tabungan. Ya, alih-alih bahwa segala macam bentuk kebutuhan, apapun penghasilan yang ada, bocor saja seperti itu dia. Seperti keranjang, ya tidak pernah menahan air seperti itu. Itu kondisi kita. Nah, jadi ketika ditawarkan sama upline ini, jadi saya langsung respect dengan program 3i Network ini. Nah, awal pertama seperti itu. Dengan niat menabung saja. Oke. Nah, lanjut bahwa bisnis 3i Network ini, saya ada tantangan dari keluarga, yaitu istri sangat negatif dengan program 3i Network ini. Ya, memang sih, siapa sih yang tidak ingin bahwa keluarganya nanti masuk ke jurang atau ditipu segala macam. Memang itu tuh tanggapan respon daripada istri saya. Nah, tetapi saya coba ya dengan berkat bimbingan dari ini, apalagi saya selain Pak Yusuf Musin ini, bahwa saya coba untuk kenalkan lebih jauh tentang marketing plan-nya. Nah, saya coba untuk jalankan seperti itu. Tapi dengan cuma guyon saja, tidak begitu serius. Nah, saya coba tawarkan, informasikan, sharing kepada teman-teman ngajar, teman-teman ya alumni sama sekolah yang dulu. Ternyata menarik juga, ya istilahnya join seperti itu. Nah, awal saya masuk kan Januari 2017. Nah, di bulan yang sama saya closing double elite 10 orang. Nah, singkat cerita di bulan depan kembali kita mau bayar premi lanjutan yang kedua. Ya, jadi upline saya Pak Yusi Muti nelpon, ya, silakan dicek bonusnya. Ya, di KTM langsung seperti itu. Saya pada waktu itu tidak percaya sedikit pun bahwa masa ada bonus kita seperti itu. Ya, karena mungkin bagaimana ya, kita tidak terlalu serius untuk menjalankannya. Saya tidak begitu percaya dengan bonus yang ada di training ini. Ternyata memang betul, saya cek langsung di ATM, ternyata betul, luar biasa. Pada waktu itu double elite ya saya dapat ya 2 jutaan lebih lah pada waktu itu. Nah, itu baru langsung saya kasih istri, ternyata istri luar biasa. Luar biasa senangnya menerima ini bonus ini. Ya maklumlah, namanya perempuan, ya istri siapapun ini melihat uang atau apa segala macam itu ya luar biasa. Ya, luar biasa responnya seperti itu. Nah, ternyata ada hikmah di balik ini, bahwa dengan saya dapat bonus di awal pertama, di bulan kedua itu istri juga mendukung. Ya, bukan karena dia dengan bonus itu, tapi ternyata dia percaya dengan 3i ini, bahwa Tria ini bukan abal-abal, bukan bohong-bohongan, bukan tipu-tipuan seperti itu. Memang nyata, real dia dengan apa yang ada di penjelasan-penjelasan di marketing plan-nya itu tentang bonus segala macam. Nah, ternyata istri mendukung juga seperti itu. Semua teman segala macam ya sama-sama kita jalan lah. Ya, saling bantu, dukung seperti itu, Pak. Perannya. Jadi alhamdulillah di awal-awal ini
ada saja prospekan setiap bulan 2, 3 elit, dapat 1 elit seperti itu dia. Hanya di bulan berikutnya ya saya tidak melewati posisi tim seperti itu. Saya langsung leader agensi. Langsung leader agensi pada waktu itu. Ya alhamdulillah semakin oke, semakin bagus ya bonusnya seperti itu ya. Istri juga semakin mendukung seperti itu. Nah, saya di posisi leader agensi ini ya lama banget lah. Lama sekali, lama ya karena mungkin ya kurang fokus seperti itu atau mungkin ada ya pengaruh dari pekerjaan yang lain seperti kesibukan kita pada waktu itu ya ya di sela-sela kita mengajar itu kan seperti itu. Karena kenapa bahwa saya jalankan TRIA ini di sela-sela waktu mengajar kan seperti itu. Pulang sekolah jam 1 atau setengah 2, nah baru kita ya janji ketemu sama calon prospek seperti itu, ya itu aja. Sore malam seperti itu. Nah kecuali kalau hari Minggu ya kita nggak sekolah, ya kita bisa ketemuan lah sama calon prospek kita. Itu aja saya rutin seperti itu. Ya tapi namanya bisnis ya berjalan mulus. Ada kendala, ada hambatan seperti itu. Memang pasti penolakan sudah pasti ada. Tetapi mungkin di awal-awal itu karena tekad kuat kita, ya komitmen kita terhadap bisnis TRIA ini yang luar biasa dasarnya, akhirnya penolakan itu tidak artinya ya muka kita tebal dengan penolakan seperti itu. Nah jadi itu Anggi, itu sekilas perjalanan saya di TRIA Network ini Pak Farhan. Ya Pak Munawir, kenapa saya ingin bertanya, kenapa Pak? Oke sebentar. Iya lanjut. Kenapa Pak Munawir tidak jadi nasabah saja? Kenapa Pak Munawir mau jalankan bisnisnya? Banyak sekali di luar sana yang mungkin saya jadi nasabah saja deh, saya bayar premi saja untuk dapat asuransi dan investasinya. Kenapa Pak Munawir mengambil keputusan akhirnya lebih baik menjalankan bisnisnya? Kenapa? Oke Pak Farhan, memang seperti yang tadi saya ceritakan di awal ya, memang awal pertama saya niatnya gabung itu menabung saja Pak Farhan ya. Tetapi setelah saya lihat bahwa TRIA ini di awal pertama kan saya dapat bonus seperti itu. Nah saya bandingin, sebelum saya kenal TRIA ini saya sudah jalankan bisnis produk MLM yang lain seperti itu, tapi tidak sedahsyat bonusnya TRIA seperti itu. Nah dengan ini bonus gilanya di bonus rekrut ya, 1 kali rekrut ya kan kita digaji 3 tahun, kita dikasih bonus 3 tahun, itu luar biasa. Tapi kalau yang mohon maaf bukan berarti kita meremehkan atau menyebut negatif MLM yang lain seperti itu, tapi kita kayaknya rendah atau sulit sekali mendapatkan bonus yang besar di MLM yang lain. Kalau yang ini 1 kali prospek kan kita dapat 3 tahun terus terduplikasi seperti itu. Nah apalagi sudah setiap bulan dapatnya luar biasa, semakin menggulung kan. Nah itu ketertarikan saya seperti itu. Nah jadi di awal pertama memang sudah kita dapat manisnya. Jadi dari awal langsung jos seperti itu. Itu dia Pak Farhan ceritanya. Berarti karena bonusnya di TRIA Network ini menurut pengalaman Pak Munawir terasanya lebih besar dibandingkan kebanyakan yang mungkin Pak Munawir pernah jalankan sebelumnya begitu ya? Iya. Pasti ya. Betul Pak Farhan. Oke. Dan berarti juga tips untuk menghadapi pasangan atau anggota keluarga yang kurang mendukung adalah dengan memberikan hasil dari bonus di TRIA. Seperti itu Pak Munawir ya? Iya betul Pak Farhan. Jadi begini juga ada mungkin sebagai tips saya ya, jadi pengalaman pribadi sebagai tips untuk yang lain kan. Jadi memang yang namanya keluarga itu jarang kita dapat respon positif apapun ini. Ya syukur-syukur istri kan yang respon kan seperti itu. Nah ketika kita bicara masalah saudara, kemudian orang tua dan segala macam, apalagi sudah ya kayak sudah misalnya keluarga yang lebih jauh, sepupu. Memang kita mungkin dilihat istilahnya sosok kita.
Nah, jadi lebih gampang kita prospek orang lain ketimbang prospek keluarga sendiri. Nah, jadi mungkin ini sebagai pengalaman saya sebagai inspirasi bagi yang lain. Gitu. Nah, kadang-kadang kita prospek orang lain agak gampang. Ya, karena mungkin dia tidak tahu latar belakang kita. Yang ketika kita sampaikan semuanya, ya transparan, semua lengkap, detail tentang TRI, ya cepat join dia. Tapi kalau keluarga, kemungkinan dilihat dari profil segala macam, akhirnya dia udah terblok. Nah, walaupun kita sudah ada lah istilahnya hasil dari TRI ini, tetapi tetap dia diblok seperti itu. Artinya tidak percaya segala macam bahwa nanti jangan-jangan kamu ditipu segala macam. Oke, setahun, 2 tahun, 3 tahun sebenarnya, ya nanti hati-hati, waspada katanya. Nah, itu mungkin salah satu sebagai wujud penolakannya dari keluarga, ya seperti itu. Nah, syukur kalau istri yang mendukung, alhamdulillah. Ya nanti mungkin kita sebagai motivasi untuk mewujudkan impian-impian yang sudah ada di sini. Seperti itu, Pak Pran. Oke, dan bagaimana Pak Munawir mengatur waktu, membagi waktu dengan pekerjaannya sebagai guru honorer? Apakah mengerjakan setelah selesai jam kerja sebagai guru, lalu sampai larut malam, atau bagaimana biasanya menjalankan bisnis ini sejak awal seperti apa? Oh ya, begini dia simple sekali sebenarnya Pak Pran. Kalau saya tidak terlalu istilahnya ambisius kan, tetapi kalau seandainya kita sudah ada serius komitmen, hasil sudah beserta lah seperti itu, ikuti kan. Nah, jadi kalau saya tidak terlalu ada sekian kita bagi kaplingan waktu sekian, kapanpun ada saat waktu di sana kita prospek. Di sekolah ada teman, ada tamu, ya sharing aja seperti itu. Kalau masalah join dan tidaknya yang penting saya sampaikan. Nah, kemudian kalau di rumah, kalau seandainya tidak keluar prospek, ya kan sekarang zamannya online kan. Di milenial ini, ya ini kita manfaatkan. Ya ada Facebook, ada WA, Instagram, segala macam itu sangat gampang sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan IT ini, seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan, bahwa makanya kita berteman teman-teman di Facebook segala macam. Jadi mitra ini bukan hanya di Lombok saja, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, ya bahkan di luar daerah ada, di luar negeri juga ada para TKI seperti itu. Nah, jadi ini sebagai inspirasi bagi teman-teman juga. Jadi jangan kita batasi pertemanan. Siapapun ya bisa saja kita sebagai mitra bisnis kita, dan tidak bisa kita tebak juga. Mungkin orang yang kita prospek itu mungkin dia sebagai emas, berlian bagi kita untuk melanjutkan bisnis kita itu, seperti itu. Nah, jadi kita bukan pilih-pilih teman-teman yang satu daerah, satu kampung segala macam itu. Nah, itu kalau sekarang di IT ini kan gampang, di Facebook segala macam itu online, karena zamannya online seperti itu kan. Nah, jadi gampang sekali kita prospek. Itu dia Pak Pran teknis saya dalam menjalankan ini ya. Jadi kita gabungkan offline-nya sama online-nya. Seperti itu. Oke, Pak Munawir, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum closing statement Pak Munawir. Bagaimana Pak Munawir menghadapi proses seperti penolakan, tantangan, rintangan? Tentu saja mencapai posisi bronze ini nggak tiap bulan naik posisi kan? Pasti ada halangannya, rintangannya. Salah satunya tadi mungkin udah disebut di depan, istri tidak mendukung ya. Tapi mungkin ada proses lainnya seperti teman-teman dekat ditawarin nolak, teman seprofesi mungkin, teman satu kerjaan mungkin tidak join, atau mungkin ada halangan-halangan lain, mungkin timnya mungkin ada rontok atau apa. Nah, bagaimana Pak Munawir menghadapi menjalani proses tahapan rintangan tersebut? Baik, Pran. Jadi masalah halangan, kendala dalam menjalankan bisnis saya ini, saya yakin bahwa semua mitra, semua leader-leader yang aktif dalam bisnis, dalam sistem bisnis ini, saya rasa udah kita sama-sama mengalami seperti itu. Jatuh bangun, seperti itu kan. Nah, kalau masalah penolakan itu sudah pasti, hukumnya pasti sudah. Jadi
Tetapi menurut eh, ya hasil dari bimbingan, pembinaan dari para upline, mentor segala macam itu, ya kita jangan alergi dengan penolakan. Ya, kita alergi dengan penolakan, jadi kita pakai apa ya, misalnya hukum rata-rata itu. Jadi dalam arti bahwa sekian banyak yang kita prospek, ya 5, 6, 10, ya mungkin masa tidak ada yang join 1, 2 seperti itu. Tapi kalau kita pingin untuk join 2, 3, 5 seterusnya, kita prospek lebih banyak seperti itu. Nah, jadi ini akumulasi, misalnya lebih banyak, kita prospek lebih banyak, maksimal, jadi otomatis nanti ada saja yang nyangkut lah seperti itu kan. Saya lama di leader agensi, Pak. Saya lama di leader agensi, jadi ya kemungkinan udah nyaman seperti itu kan. Ya nyaman dengan hasil yang sedikit. Ya karena kan kita kan nyamannya beda-beda kita. Beda-beda kita ada nyamannya dengan 1 juta, ya sudah kita bisa misalnya duduk-duduk seperti itu. Tetapi melihat jaringan yang rontok segala macam kan, kita kan sebagai leader nih, sebagai public figure di mitra-mitra kita yang lain, kita harus semangat seperti itu. Nah, kalau seandainya untuk hadir BOP segala macam, kita harus dulu yang dilihat seperti itu. Nah, semangat kita harus powerful, ya. Mitra di bawah kita itu, ya kita sebagai figurnya seperti itu. Nah, jadi ya karena seiring dengan perjalanan ini bahwa kita ada yang rontok, ada yang left, nyambung lagi, ada yang left seperti itu. Ya kita fokus bantu tim untuk berduplikasi seperti itu. Ya kita bukan berbicara masalah following pribadi saja. Ya kalau following pribadi oke, kita dapat pribadi, tapi kita coba untuk bantu teman-teman yang lain. Terus untuk bisa sama kita duplikasikan bagaimana sistem kita, bagaimana semangat kita tentunya, dengan trik-trik atau strategi kita, bagaimana prospek untuk atau closing yang efektif lah seperti itu. Nah itu kita duplikasikan pada para mitra, baik itu dengan cara offline. Nah, terutama kemudian di online ini, ya kita sering meeting ya, bukan kemarin kan belum viral yang namanya Zoom ini kan, ya di WA segala macam, ya lewat video segala macam itu, kita lewat itu terbantu teman-teman yang mungkinan masih istilahnya belum begitu paham, ya mitra-mitra yang di luar negeri, di luar daerah, ya mungkin kita yang dibutuhkan untuk membinanya. Kita lebih intensif untuk membina seperti itu. Oke, baik. Pak Munawir, terakhir mungkin closing statement secara singkat sebelum kita akhiri sesi ini, dan kita akan masih ada satu narasumber lagi. Silakan Pak Munawir, singkat untuk Oke, Pak Bran ya. Jadi teman-teman atau mitra Tri-AI di Indonesia ya, khususnya di mitra saya, di Indonesia saya seperti itu. Jadi memang ketika kita sudah bertekad untuk menjalankan bisnis Tri-AI ini, banyak sekali tantangan. Godaan juga ada, ya. Godaannya ya nanti bisa ngelirik bisnis tetangga seperti itu. Nah, jadi tip dari saya adalah kita awal pertama impian kita. Pasti kita di awal pertama itu, di awal mula kita gabung, kita masih punya impian. Dasar alasan kita, tujuan kita masuk Tri-AI, yakin saya bahwa impian kita luar biasa dahsyatnya, ya tinggi impian kita di Tri-AI ini. Tapi ketika seiring waktu kendor semangat kita segala macam, ya seperti itu. Nah di sini adalah bagaimana bahwa kita bangun komitmen terhadap impian kita. Nah komitmen di impian kita itu bahwa kemudian kita konsisten. Nah dengan caranya bahwa kita langsung action ini adalah kita ikhtiar full. Yang masalah hasil itu nomor sekian. Yang penting kita sudah ada wujud berbuat seperti itu. Nah, kita sekarang ini apalagi di masa pandemi ini kita zona nyaman. Nyaman sekali. Nyaman kita dengan kondisi yang tidak nyaman. Nyaman dengan kondisi yang tidak nyaman. Maksudnya dalam arti bahwa kita tidak nyaman, kita tidak bebas finansial kita waktu kita tidak ada, tapi kita masih nyaman dalam posisi itu. Enak kita tidur, duduk-duduk, ngerumpi-rumpi seperti itu ya. Nah, jadi tips saya bahwa silakan kita sedikit keluar, sedikit kita bergeser dari zona nyaman kita demi impian kita terwujud, untuk mewujudkan impian kita bersama keluarga di masa yang akan datang. Ya seperti itu. Itu saja mungkin Pak Pran. Ya. Oke, terima kasih. Kita harus fokus ya. Fokus jadi
di bisnis ini kalau memang kita mau sukses, tidak ada kata lain bahwa kita harus fokus dengan bisnis kita demi tercapainya impian sukses bersama keluarga di bisnis 3i Networking. Oke. Itu saja Pak Pran ya dari saya. Baik, terima kasih Pak Munawir sudah memberikan tips-tips. Sama-sama kita Pak. Bisa fokus dengan impian kita, dan memang meskipun ada tantangannya, ya udahlah jalanin aja. Nanti juga nyampe. Seperti itu ya Pak Munawir ya. Oke, sampai ketemu lagi Pak Munawir di kesempatan berikutnya, dan teman-teman jangan undur diri dulu karena kita masih ada satu lagi profil yang akan tampil, dan mungkin sebelum tampil saya juga lihat ya makin banyak sekali peserta-peserta pada malam hari ini. Ada yang lagi bareng-bareng dengan timnya. Tadi saya lihat kalau nggak salah Pak Mahmud ya bareng sama timnya dari Kalimantan tuh. Terus ada Pak Sodikin dengan home theaternya. Wah, seru banget nontonnya pakai sofa begitu ya. Oke. Ada yang dari Lampung ya, macam-macam ya. Oke, kita akan kembali dengan profil pembicara yang kedua. Kita akan lihat profilnya berikut ini. Oke, teman-teman semua, pembicara kita yang kedua di sesi yang kedua adalah seorang mantan pedagang ngampas ya. Apa itu profesinya? Silakan nanti teman-teman bisa dengarkan ceritanya dari narasumber kita. Beliau bergabung di 3i Network April 2015, bertempat tinggal di Palembang, dan saat ini sudah mencapai posisi Silver Agency. Teman-teman masih ingat tadi presentasi dari Pak Sandy ya, posisi Silver Agency itu yang bagaimana. Oke, langsung saja kita akan ngobrol dan dengarkan sharing dari Pak Berkat Saputra Ediansa ya, panggilannya Pak Berkat. Selamat malam Pak Berkat. Ya, selamat malam Pak Berkat. Oke. Sudah bisa terhubung? Kamera boleh mikrofonnya boleh dinyalakan? Ya, mikrofonnya ya silakan Pak. Sudah siap Pak Berkat? Oke, teman-teman, kita tunggu Pak Berkat sedikit penyesuaian untuk kamera dan mikrofonnya. Ya, nanti kita akan lanjutkan obrolan, dan gimana teman-teman semuanya? Teman-teman yang masih baru, mungkin yang dirinya mengikuti acara sudah lebih jelas tentang bisnis 3i ya. Ya, bisa membawa kita untuk memiliki penghasilan, kita memiliki investasi dan. Halo Pak Pran. Oke, Pak Berkat sepertinya sudah siap. Ya, selamat malam Pak Berkat. Halo Pak Pran. Ya, halo Pak Berkat, bisa dengar suara saya? Halo Pak Pran. Ya, Pak Berkat, mungkin ada gangguan di earphone-nya. Pak Berkat mungkin bisa dipasang, dicabut lagi, dipasang lagi. Sepertinya gangguan di sana. Halo Pak Pran. Ya, gimana? Sudah kedengeran? Yap. Sudah masuk Pak Pran. Oke, ya. Baik Pak Berkat. Oke. Ya, kita sudah menunggu Pak Pran. Nah, boleh dijelaskan, mungkin ada teman-teman yang bingung dengan pekerjaan profesi Pak Berkat di profil tadi, Pak. Boleh diceritakan kembali kesibukannya? Ya. Waduh, ya. Jadi terharu ini kalau mengingat masa lalu. Ya. Jadi begini, profesi saya sebelum mengenal 3i Network, saya adalah seorang pedagang keliling, pedagang kampasing. Jadi saya kemana-mana setiap hari membawa kendaraan, kadang roda 2, kadang roda 4, itu keluar kota selalu membawa barang untuk mensuplai warung-warung sembako. Jadi yang saya kampasing adalah produk-produk sembako, ya, kebutuhan harian dari masyarakat. Jadi itu
aktivitas saya, dan saya lakukan setiap hari, Senin sampai Sabtu sebelum mengenal 3i Network. Jadi mungkin begitu saja Pak latar belakangnya. Nggak usah terlalu panjang lah, sedih nanti. Oke, dan gimana ceritanya bisa kenal 3i Pak? Dari sibuk-sibuk keliling, dagang, bisa kenal 3i itu gimana ceritanya? Ya, bisa kenal dengan 3i seperti apa awalnya, kisahnya? Ya, berawal waktu kenal 3i itu kita, ya maklumlah, saya kebetulan dulu pernah ikut bisnis multi level marketing. Karena di multi level marketing kita punya banyak kenalan, ya. Jadi suatu hari kita diundang untuk kumpul, kungku-kungku, makan-makan lah, kurang lebih begitu kan, ngopi-ngopi gitu ya. Tawaran itu sempat saya tolak karena saya pikir pasti yang diajak ya namanya leader multi level, kalau ngajak ketemu ya pasti multi level yang ditawarin. Ya, jadi mengingat akan hal itu, jadi saya sempat menolak beberapa kali, tepatnya 3 kali saya tolak. Untuk yang keempat saya betul-betul dijebak karena judul undangannya temu kangen, ya, temu kangen sahabat-sahabat lama. Jadi bukan satu orang yang undang, jadi banyak orang yang mengundang, bahwa akan kumpul gitu kan, teman-teman lama. Jadi saya berpikir bahwa oh kenapa tidak untuk datang, karena ini pasti bukan multi level yang ditawari, karena temu kangen gitu kan. Jadi gitu Pak Frans. Jadi saat ketemu kangen itu ya apalagi ternyata kita dijebak, tanda kutip ya dijebak, karena ternyata yang hadir memang semuanya teman-teman semua dan semuanya sudah join 3i Network waktu itu. Oke, dan ditemukan itu ceritanya mungkin makan-makan gitu atau seperti apa? Iya, makan-makan, ngopi-ngopi gitu. 30 menit berlalu tuh nggak ada cerita-cerita tentang network, cuman waktu mau berakhir beliau bilang bahwa sebelum kita pulang kami mau kasih sesuatu buat kamu. Apa itu? Sesuatu itulah ternyata semuanya mengarah ke saya. Ya, dan mereka semuanya sudah join ternyata ya kan. Jadi tinggal saya aja yang ditunggu kapal ini berangkat, kurang lebih begitulah. Dan akhirnya kesan pertama yang timbul setelah dikenalkan 3i gimana? Setelah dapat informasi 3i ini seperti ini, kesan pertama Pak Berkat waktu itu bagaimana? Oh, tetap tidak baik. Bagi saya tetap tidak baik. Kenapa? Karena maaf, saya tidak melihat 3i-nya, toh juga waktu itu presentasinya juga nggak jelas. Ya, yang ditawarin juga intinya begini, kurang pahamnya saya akan produk ini, dan orang yang menawarkan sudah terlanjur mendapat stempel bahwa dia pemain multi level. Ya, suka pindah-pindah ya. Jadi saya pikir tetap nggak baik. Tapi cerita itu saya rekam semua di sini Pak Frans. Saya rekam semua di otak saya dengan harapan saya pulang. Tentu kita udah berkeluarga, kalau pulang kan ditanya oleh istri, ketemu siapa aja, ngobrolin apa, kan begitu. Ya, harapan saya, cerita ini, bukan harapan sih sebenarnya, memang kenyataan harapan ini, cerita ini saya bawa ke rumah, saya ceritakan dengan istri saya. Ya kan? Harapan saya, istri saya mendukung penolakan. Ternyata luar biasa. Saya pulang sampai di rumah sekitar jam 9 malam, sampai jam 12 itu istri masih belum tidur, masih mendiskusikan program ini, masih mendukung saya, pokoknya kamu harus ikut karena kamu tipe laki-laki yang tidak bisa simpan uang. Kamu harus ikut, gitu ya. Gitu ya Pak Fran. Ternyata istri malah dukung ikut ya. Iya. Berbeda cerita dengan Ustadz Munawir tadi, ya, Ustadz Munawir Kozim, beliau ditolak oleh istri. Istri tidak mendukung. Justru saya sebaliknya. Cerita ini saya bawa pulang ke rumah, saya ceritain ke istri dengan harapan istri tidak mendukung. Ya, ternyata saya salah 100%. Istri mendukung dan kamu harus ikut. Luar biasa Pak Fran. Di saat itu saya masih pengantin baru,
belum 1 tahun berumah tangga. Baru masuk tahun kedua berumah tangga. Ya, saya nggak mungkin problem ini jadikan keributan, gitu kan? Ya udah deh, ikut aja apa yang dimaksud istri. Dan jujur, orang yang berjasa atas karir saya di 3i Network, yang pertama salah satunya adalah istri saya. Ya, kebetulan hari ini hari ulang tahunnya, makanya saya bersedia mengisi Zoom hari ini. Waduh, ulang tahun untuk Iya, hari ulang tahun istri saya hari ini. Jadi momennya tepat ini. Wah, ada nggak istrinya di situ? Kebetulan masih ada baby, jadi lagi istirahat. Oke. Jadi gara-gara istri akhirnya ya udahlah join aja deh gitu ya. Iya, Hmm, gara-gara istri. oke. Dan tapi berarti awalnya motivasinya bukan bisnisnya dong. Awalnya mungkin hanya Oh, bukan. nabung saja gitu ya. Bukan. Nabung saja. Hmm. Nabung saja. Terus Nabung saja sempat 1 tahun lebih kami di istilah kita di 3i ini ada istilahnya nabung gratis gitu ya. Ya, nabung yang kita mendapatkan memang bonus karena dampak dari kita melakukan, hanya bonus itu cukup buat bayar premi. Ya, waktu itu di situ. Jadi kami menikmati program 3i ini dengan tanpa bayar premi mengeluarkan uang kantong. Jadi bayar premi tidak mengeluarkan uang dari kantong pribadi tapi dari bonus. Itu sekitar 2 bulan. Saya 2 bulan, bulan ketiga saya sudah gratis premi, artinya saya bayar premi dari bonus saya yang saya dapatkan dari 3i. Dan itu yang membuat saya jadi tidak ada beban, walaupun dipaksa istri juga tidak ada beban, ya, karena memang karena profesi saya ngampas, jadi sembari saya ngampas saya cerita, sembari saya ngampas saya cerita. Karena hal itulah kami tidak terlalu terbebani untuk membayar premi saya pribadi dan premi istri juga. Ya, dan itu 1,5 tahun. Tapi memang di awal di 1,5 tahun itu bukan menjadi sebuah dorongan fokus ya menjalankan. Oh, bukan. Saya masih asik dengan ngampas karena menurut saya harus makan hari ini, makan besok, itu dari ngampas. Kalau dari bisnis saya belum tertarik. Dan memang Pak Pran terus terang aja di awal menjalani bisnis ini itu tidak mudah karena waktu itu masih semuanya manual. Ya, kalau kita ngirim aplikasi itu, saya sering sekali sama calon nasabah itu dikomplain, ya sudah setor uang, sudah tanda tangan sampai 9 lembar, ya kadang-kadang faktor tanda tangan tidak sama pun dikembalikan. Palembang Jakarta sekali kirim 22.000 via pengiriman, ya kan. Jadi kadang-kadang ya membuat kita jujur aja agak-agak malas menjalankan bisnis ini, yaitu ya. Satu orang yang bergabung, bonus sponsor 50.000, kita kirim berkas 22.000, ya kan? Iya, kalau langsung diterima, kalau ditolak, kembali lagi, ya itulah tantangan-tantangan di awal. Tapi kami sih nggak terlalu terbeban karena memang belum fokus. Jadi ya udahlah, layani aja, kita anggap membantu teman. Ada yang mau ikut, ayo kita bantu, yuk kita daftarin kayak gitu. Tapi belum berpikir bisnis. Oke. Lalu di mana tuh belokan perubahannya tuh di mana? Kok bisa akhirnya mikirin bisnisnya? Waktu itu ya namanya konvensional, banyak sekali tantangannya. Usaha seperti itu adalah berdagang ya, konvensional. Jadi faktor pertama adalah modal kita modal pas-pasan. Yang kedua adalah perputaran ekonomi. Kita tahu Sumatera Selatan sebagian besar 80% daerah pertanian. Pada saat itu semua harga anjlok, harga pertanian anjlok, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya bertahan hidup. Karena ekonomi masyarakat sebenarnya kalau bicara pandemik seperti ini jauh lebih parah pada saat itu. Jauh lebih. Karena ya kalau maaf Pak Fran, kalau di pertanian kalau pandemi seperti ini tidak ada masalah. Ya, tapi kalau waktu itu harga pertanian anjlok, wah itu semuanya jadi masalah. Ya,
Jadi itu, di saat itulah, tepatnya di 2016 November. November 2016 pada saat itu kami mulai berpikir bisnis ini. Kenapa? Karena bisnis ini selalu memberikan uang kepada kami, memberikan bonus kepada kami setiap bulan, sehingga kami bisa bayar premi dan ada kelebihan beberapa ratus ribu dari bayar premi, dua premi ya, dua polis, antara polis saya dan polis istri. Nah, kami melihat itu sudah setahun 6 bulan, kok bonusnya selalu masuk ya. Angkanya juga lumayan besar, di atas 1 juta setiap bulan di atas 1 juta. Jadi saya pikir ini ada bisnis yang saya kendalikan, yaitu di tangan saya, yaitu 3i Network yang memberikan penghasilan terus menerus. Kenapa saya tidak coba seriusi bisnis ini ya. Alhamdulillah pada saat itu saya berpikir demikian, dan saya menjumpai ada ini kabar yang baik menurut saya, khususnya bagi saya pribadi maupun bagi teman-teman yang malam hari ini menyimak 3i LC ini. Pada saat saya mau kembali fokus di bisnis ini, Pak Pran, semua teman-teman saya yang awal dulu mengajak saya 3i itu sudah tidak menjalankan bisnis ini lagi. Ya, karena bisnis ini adalah pilihan saya mau menjalankan bisnisnya. Saya tidak pedulikan dengan leader-leader saya yang sudah tidak aktif lagi. Saya sudah tidak pedulikan. Ya, karena ini menurut saya ini bisnis 3i Network ini adalah bisnis yang bagus yang saya harus jalankan di saat seperti ini. Pada saat itu saya berpikir begitu. Bagaimana dengan leader-leader saya? Masa bodoh. Kalau mereka mau berhenti, itu pilihan mereka, ya. Dan betul hingga hari ini mereka sudah tidak ada lagi di bisnis ini. Jadi kalau bicara ditinggalin leader, saya dari awal menjalankan bisnis sudah tinggalin leader, ya. Hanya satu masih ada leader di Palembang yang pada saat itu masih aktif, ya. Hingga hari ini juga bersama-sama dengan kami terus berjuang, yaitu Silver Agency Bapak Miftahul Ulum, ya. Dan saya berterima kasih dengan Pak Miftahul Ulum tetap setia mendampingi kami mitra-mitranya. Ya. Gitu Pak Pran. Tunggu sebentar. Ini awalnya merasa dijebak. Ya. Akhirnya join karena istri yang mendukung. Betul. Tahun kerjakan 3i ya tidak fokus karena iseng saja. Tidak. Ya, betul. Lalu ketika mau serius yang mengajak sudah pergi. Sudah pergi. Ini seperti drama Korea ini. Bisa jadi. Siapa? Iya. Nah, itu. Oke. Ya, dan akhirnya gimana lanjutannya setelah mengambil keputusan? Oke, saya harus serius nih. Oke. Betul. Begitu saya mengambil keputusan untuk serius, saya ketemu leader saya yang masih aktif, salah satu-satunya yaitu Bapak Miftahul Ulum. Saya katakan kepada beliau, ajarin saya cara bisnisnya, beritahu saya, dan saya pastikan jika saya sudah bisa, Bapak tidak perlu lagi repot akan saya dan tim. Ya, itu dari awal saya tegaskan, dan alhamdulillah hingga hari ini saya berterima kasih. Bentuk terima kasih saya tidak akan pernah ya merepoti, pastilah ya, namanya leader ya. Kita mitra di bawah pasti merepotkan leader-leader kita di atas. Tapi sebatas yang kita tidak mampu. Begitu kita mampu, pasti kita kendalikan. Karena menurut saya, bisnis jaringan adalah bisnis duplikasi. Selagi secepat mungkin kita mandiri, maka mitra kita juga akan cepat mandiri. Dan itu yang saya rasakan hingga hari ini. Wow, mantap. Iya. Iya. Dan tahapan demi tahapan sampai ke Silver Agency pasti ada tantangan baru, ada kondisi-kondisi yang terjadi. Nah, bagaimana fase kedua menghadapi tantangan tersebut setelah sudah di awal ditinggal sama upline? Nah, ini ini gimana? Iya. Prosesnya. Jadi begini. Dari awal menjalankan bisnis tidak ada yang mulus, dan saya percaya apapun bentuk usaha
yang mau kita jalani, tentu pasti ada tantangan dan rintangannya masing-masing, ya, sesuai dengan versi dan kemampuan serta usaha yang mau kita geluti. Jadi kalau kita berkenaan dengan 3 ini, saya ditinggalkan oleh leader sudah dari awal. Ya. Ada mitra yang join, tapi awalnya bisnis, selanjutnya cuman istilahnya menabung saja. Ya, dari awal juga sudah ada. Ada yang awalnya semangat beberapa bulan, akhirnya turun semangatnya dan berhenti, tidak bisnis dan tidak lagi bayar premi. Itu sudah biasa. Ya, kenapa? Karena bagi saya inilah tantangan kita. Inilah tantangan saya, inilah tantangan kita. Jika kita bicara sempurna, ya, saya yakin, ya, bisa. Buktinya banyak leader-leader kita yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah crown agency, ya, bisa. Tetapi kita bicara kapasitas dan kemampuan sikap kita. Ya. Nah, saya sadar betul di sini Pak Pran, karena saya merasa orang baru, tidak kenal bisnis 3i Network, CAR, insurance, saya tidak paham betul. Sudah barang tentu saya memproses di bisnis ini juga tidak mungkin cepat. Kenapa? Saya nggak kebayang kalau saya cepat jadi crown dengan kemampuan yang tidak saya miliki. Saya tidak paham produk unit-link, ya kan? Saya tidak paham bagaimana proses di insurance itu sendiri. Jadi menurut saya adanya mereka mitra kita tidak aktif, mitra kita berhenti, saya pikir itu semua sekedar tantangan buat kita. Khususnya saya, ya, karena saya mengalami demikian. Tantangan buat saya bahwa saya harus merubah sikap, saya harus merubah diri, saya harus menambah pengetahuan saya, sehingga saya pantas, ya, dipantaskan untuk naik posisi demi posisi. Ya, alhamdulillah hari ini kita berposisi silver agency. Ya, jadi saya pikir hanya pemantasan saja Pak Pran, ya, antara ilmu dengan kemampuan. Nah, itulah tolak ukur rezeki. Ya, kemampuan kita semakin tinggi, semakin meningkat, pengetahuan kita juga semakin banyak, maka rezeki kita juga pasti banyak. Apalagi dari bisnis 3i, bisnis yang mudah. Ya, hanya perlu itu aja. Oke, waduh, mantap nih, luar biasa nih. Oke, Pak Berkat. Ya. Masih ada waktu, tapi mungkin Pak Berkat, kalau teman-teman, saya tadi mendengarkan kata-kata Pak Berkat nih rasanya sejuk banget ya. Pemantasan diri. Memang sesuai dengan namanya sih, setiap tampil tuh selalu memberkati orang ya. Selalu memberkati orang. Amin. Oke. Memberkatin orang. Jadi memang ternyata kita harus menyadari diri kita bahwa sebuah perjalanan sukses tidak pernah lepas dari proses pemantasan diri, ya Pak Berkat ya. Betul Pak, betul. Oke, baik. Ya, jadi teman-teman, kalau kita menghadapi, teman-teman nantinya akan menghadapi tantangan dan rintangan sama seperti Pak Berkat dan kita semuanya, tapi jangan fokus dengan tantangannya ya, dengan ada solusi dan ya, terus apalagi bicara gini Pak Pran, dibicara seperti saat-saat ini di masa COVID ini, ya, di masa COVID ini di mana ada beberapa daerah, beberapa wilayah yang memang ada larangan, ya kan, ya, entah itu zonanya seperti apa, intinya tetap ada himbauan, larangan untuk tidak berkumpul dan sebagainya. Saya pikir 3i sudah memberikan jalan keluar yang luar biasa, ya. Salah satunya dengan 3i Live Channel ini. Jadi kita bisa mengajak semua mitra-mitra kita untuk ke sini. Kami pun dengan tim hampir setiap hari untuk hadir di acara ini. Kenapa? Karena inilah salah satu cara termudah, ya, cara termudah untuk kita menjangkau semua lapisan wilayah, semua mitra-mitra kita yang ada dimanapun mereka berada, ya, cara termudah untuk kita mengajak mereka untuk, ya, kembali lagi, ya, memperbaiki sikap, menambah ilmu sehingga rezekinya bertambah. Oke. Ya, 3i Live Channel luar biasa, ya. Di samping itu juga ada yang selalu digaungkan oleh leader-leader kita para crown, yaitu 3 on 1, ya, 3 on 1. Hanya memang kalau kami di Sumatera Selatan khususnya tidak semua daerah
khususnya daerah-daerah yang jauh ya, jauh dari perkotaan, memang tidak semua sinyalnya mulus. Nah, kadang-kadang 3 on 1 itu kita tetap adakan, cuma hanya berupa grup-grup WhatsApp aja, grup-grup Messenger gitu Pak Fran. Ya, tapi polanya tetap sama, ya, yaitu secara online. Oke. Gitu Pak Fran. Ya. Baik, Pak Berkat, apakah ada closing tambahan statement? Oke, seperti ya yang memang ada di pikiran saya, ya di era seperti ini banyak membuat mitra-mitra 3i jadi panik. Sebenarnya tidak ada masalah di 3i-nya sendiri. Ini yang membuat panik ini faktor latah kalau kami bilang, ya ikut-ikutan, ya ikut-ikutan. Jadi saya cuma mengingatkan diri saya, mengingatkan mitra-mitra, mengingatkan semua, ya semua yang ada baik live ini maupun nantinya di YouTube. Saya cuma mengingatkan bahwa kita mau cari apa, ya kita mau cari apa. 3i Network CHR itu sudah memberikan paket komplit, ya untuk masa yang akan datang kita ada investasinya, untuk masa tak terduga kita ada insurannya. Ya, untuk masa saat ini kita ada income-nya. Jadi kalau sudah paket lengkap ini, kita cari bisnis lain pun sama aja. Anda cuma dapat income-nya saja. Ya kan? Kita tidak akan dapatkan masa depan, kita juga tidak akan dapatkan masa tak terduga. Ya. Jadi alangkah sayangnya jika kita tinggalkan paket komplit ini. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, saya cuma meneruskan. Saya entah kenapa dengan Ustadz Munawir tadi kok topik pembicaranya kayaknya nyambung, ya. Ustadz Munawir tadi seorang guru, ya tentulah filosofi seorang guru, tentu berilmu, berpendidikan, bersikap yang baik, ya. Beliau juga menyampaikan tadi kita harus punya kemauan atau impian. Apa sih kemauan kita di bisnis ini? Apa impian kita di bisnis ini? Itu yang disampaikan Ustadz Munawir tadi. Yang kedua juga komitmen. Itu yang disampaikan Ustadz Munawir tadi. Saya cuma menambahkan 2 hal aja. Yang ketiga, menurut saya, dengan kita yang punya kapasitas, ya jelas dong, kita kapasitasnya belum prone. Kapasitas kemampuan kita belum prone. Jadi untuk menambah kapasitas, kita harus teachable. Kita harus teachable. Kita harus merendahkan hati untuk belajar. Ya, untuk tidak henti-hentinya kita harus belajar. Kenapa? Sudah barang tentu. Jika kita punya kemampuan lebih, sudah pasti ya kita akan terus naik posisi hingga crown. Ya, teachable. Itu yang pertama. Penambahan dari tadi ya. Jadi yang pertama kemauan, impian, yang kedua komitmen. Ya, saya nambahkan yang ketiga teachable. Yang keempat, persisten. Tidak ada usaha yang besar, Pak Fran, yang bisa dibuat, dicapai jika kita tidak persisten. Persisten terus-menerus. Ya. Persisten terus-menerus. Tidak akan ada. Tidak akan ada hal yang besar. Ya, apalagi kita. Kita tahu, kita harus introspeksi diri, kemampuan kita sebatas apa, gitu kan? Jika kemampuannya saja kecil, tidak persisten. Udah tentu hancur. Ya kan? Persisten terus-menerus. Ya, toh juga kita melakukan terus-menerus ada bonusnya. Bukan berarti sampai dulu baru ada bonus loh. 3i itu tidak seperti itu. 3i itu kita terima bonus setiap bulan. Ya, agensi mana yang nggak terima bonus? Yang penting sudah AJI pasti terima bonus. Ya kan? Udah. Impian pegang teguh, komitmen, teachable, belajar, mau belajar, persisten terus saja. Saya yakin, ya, saya berani jamin, jika 4 hal itu dilakukan, tidak mungkin bonus tidak naik setiap bulan. Tidak akan mungkin. Pasti naik terus. Ya minimal naik referensi 1-2, bulan depan 1-2 ya. Secara akumulasi juga akan mendukung kita untuk terus naik posisi. Saya pikir itu Pak Fran, hal yang bisa saya sampaikan, dan itu murni mengingatkan diri saya dan untuk teman-teman yang ada di live malam hari ini. Ya. Oke, baik. Gimana teman-teman semua, sudah merasakan siraman ini ya, kesejukan ya? Ya, jadi tapi memang betul sekali kita semua memerlukan itu semua, dan terima kasih banyak Pak Berkat sudah memberkati kita semua malam ini.
Amin, 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 amin. Memberkati orang lain dan memberkati diri saya sendiri ya. Oke, sampai ketemu lagi Pak Berkat di kesempatan berikutnya. Sukses, sehat selalu, dan sampai posisi puncak. Oke. Amin, gukron. Ya, teman-teman semua, apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini sangat-sangat berharga, terutama buat saya juga ya. Dan saya yakin teman-teman semua dimanapun berada juga lebih yakin lagi bahwa kesuksesan itu sesuatu yang bisa diraih. Karena sudah banyak orang yang membuktikan, dan tentu perjalanan demi perjalanan membutuhkan sebuah impian yang kuat, sebuah semangat konsistensi, ketekunan yang tidak pernah menyerah, dan pemantasan diri teman-teman ya. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai crown agency kalau kita tidak mau bertumbuh dan berkembang, baik dari sisi pengetahuan, mental, sikap, wawasan, dan sebagainya ya. Karena nantinya kita akan memimpin banyak sekali orang melalui jaringan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, karena itu teman-teman, jangan pernah nonton acara Tria LC sendiri ya, tapi teruslah berbagi peluang ini kepada siapapun dengan mengundang sebanyak mungkin orang-orang untuk hadir di acara-acara Tria LC ini. Dan untuk menutup acara kita pada malam hari ini, kita akan lebih dahulu melihat flyer promosi untuk acara berikutnya. Oke, nah teman-teman semua, besok siang akan ada marketing plan dan sharing online, di mana narasumber untuk sesi sharingnya adalah seorang platinum agency, seorang ibu rumah tangga dari Bali yang sudah mencapai posisi penghasilan yang cukup fantastis ya. Bayangkan saja seorang ibu rumah tangga tetapi berpenghasilan 50-an juta per bulan, Bapak Ibu semua. Fantastis bukan? Nah, karena itu bagi Anda yang ibu rumah tangga dan juga para bapak rumah tangga, jangan sampai lewatkan ya penjelasan tentang marketing plan 3i Networks besok siang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan meeting ID yang sama 74x84x31. Yuk, mulai undang prospek dan undang anggota timnya untuk hadir ke acara besok siang. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa lagi. Go Crown!